Tetap sopan dalam menyampaikan pesan dengan media apapun dan mari kita isi tayangan televisi dengan konten yang edukatif dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang komunikasi di dalam televisi. Televisi adalah media komunikasi yang mempunyai sifat audiovisual dan elektronik. Televisi dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada banyak penonton atau audiens dalam satu waktu. Komunikasi di dalam televisi diatur oleh sebuah instansi di Indonesia yang dinamakan KPI. KPI adalah singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Fungsi dari KPI adalah memberikan kontrol kepada informasi yang disampaikan oleh televisi kepada audiens agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir dalam menyampaikan sebuah pesan tersebut. Oke, langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama mengenai komunikasi di dalam televisi, yaitu tentang lambang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lambang adalah sebuah tanda. Tanda itu seperti lukisan, tulisan, suara yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau untuk menyampaikan sebuah makna. Lambang yang berupa tulisan atau bahasa disebut lambang verbal, sedangkan selain itu disebut lambang nonverbal. Dengan lambang ini, komunikasi di dalam televisi disampaikan kepada penonton. Fungsi lambang-lambang dalam proses komunikasi. Yang pertama, lambang adalah alat untuk mempengaruhi komunikan. Yang kedua, lambang adalah alat yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, lambang adalah alat untuk penghubung antara komunikator dengan komunikan. Yang keempat, lambang adalah alat untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Jenis-jenis lambang dalam komunikasi. Yang pertama, lambang gerak. Lambang gerak adalah lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. Misalnya, ekspresi tersenyum menandakan bahagia atau setuju. Ekspresi serius menandakan sebuah keyakinan. Yang kedua, lambang suara. Lambang suara adalah lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga. Misalnya, mendengarkan gamelan, mendengarkan musik, berteriak, atau tertawa. Yang ketiga, lambang warna. Lambang warna adalah lambang yang menggunakan warna-warna. Misalnya, lampu merah dalam lalu lintas merupakan tanda berhenti bagi semua kendaraan, dan warna hijau tandanya semua kendaraan boleh berjalan. Yang keempat, lambang gambar. Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar atau foto. Misalnya foto atau gambar dalam sebuah museum yang menceritakan kejadian masa lalu. Yang kelima, lambang bahasa. Lambang bahasa adalah lambang yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dilisankan atau diucapkan atau dibunyikan. Sedangkan lambang tertulis adalah lambang yang ditulis. Baik. Itu tadi penjelasan mengenai lambang yang ada di komunikasi televisi. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu proses komunikasi yang ada di televisi. Ada dua komponen yang harus ada ketika kita akan melakukan proses komunikasi tersebut. Yang pertama adalah adanya komunikator dan yang kedua adalah komunikan. Komunikator di sini adalah orang yang ada di belakang layar televisi yang menyiapkan berita untuk disampaikan kepada komunikan atau penontonnya. Proses ini dimaksudkan untuk menciptakan persepsi yang sama antara komunikator dan komunikan. Proses ini dapat diwujudkan ketika ada interaksi manusia dan pesan yang akan disampaikan sehingga terwujud motif komunikasi. Proses komunikasi dalam televisi terbagi menjadi beberapa, di antaranya adalah yang pertama, komunikator atau sender.
Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau komunikasi. Yang kedua, penyandian atau encoding, yaitu dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding. Akal budi manusia berfungsi sebagai encoder atau alat penyandi. Yang ketiga, pesan atau message. Pesan sendiri mempunyai makna, yaitu setiap pemberitahuan yang berisikan kata atau komunikasi secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan yang menjadi inti dari proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Yang keempat, decoding atau proses makna. Dalam tahap ini, pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Yang kelima, komunikan atau receiver. Komunikan merupakan pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber atau sender. Dalam tahap ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan. Yang keenam atau yang terakhir, umpan balik atau feedback. Feedback merupakan isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Artinya, individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Saat ini saya sedang berada di depan Museum Kirtigriya yang merupakan tempat tinggal dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bangunan kokoh ini merupakan saksi bisu dari Ki Hajar Dewantara menorehkan sejarah pendidikan di Indonesia. Bangunan yang dahulu menjadi kediaman pribadi Ki Hajar Dewantara beserta istrinya pada tahun 1938 ini disulap menjadi museum yang banyak menyimpan benda dan koleksi bersejarah serta catatan-catatan penting selama hidupnya. Sebelum diresmikan menjadi Museum Dewantara Kirtigriya, bangunan ini sudah lama dijadikan sebagai Dewantara Memorial. Barulah pada tanggal 2 Mei 1970, museum ini diresmikan Nyi Hajar Dewantara dan dibuka untuk umum hingga saat ini. Ya, jadi Ki Hajar itu menempati rumah ini dari tahun 38 sampai tahun 57. Ya, jadi bertepatan dengan ulang tahun perkawinan Mas Ki Hajar sama Nyi Hajar itu mendapat persembahan bakti dari keluarga besar Taman Siswa, yaitu sebuah rumah yang sekarang di komplek UST Jalan Kusmanegara. Nah, di situ. Jadi Ki Hajar pada tahun 57 itu pindah ke rumah yang pemberian dari keluarga besar Taman Siswa. Nah, kemudian pada tahun 1959 setelah pada tahun 58 Ki Hajar mengumumkan gagasannya agar rumah yang di komplek perguruan Taman Siswa Jalan Taman Siswa ini dijadikan museum, kemudian disetujui. Nah, kemudian pada tahun 59 Ki Hajar itu. Nah, pada tahun 60-an itu di pertengahan tahun 60-an itu sudah terbentuklah museum Museum Taman Siswa, belum museum, tapi baru Dewantara Memorial. Jadi setelah itu gagasan Ki Hajar itu disetujui, kemudian mengumpulkan para
keluarga taman siswa, dari Majiluhur, sejarawan. Itu kemudian terbentuklah sebuah Dewantara Memorial. Koleksi Museum Dewantara Kirtigria diantaranya 879 jenis surat, perlengkapan rumah tangga, foto dan film, hingga ribuan buku dalam berbagai tulisan dan bahasa. Salah satu koleksi mahakarya diantaranya piano milik Ki Hajar Dewantara. Suci ngesti tata tunggal, yang berarti di mana ada niat pasti akan muncul kesempurnaan. Begitulah salah satu isi dari lambang Taman Siswa. Saya Nandia, juru kamera Anira, sampai jumpa. Setelah kita belajar tentang proses komunikasi yang terjadi di dalam televisi, sekarang kita akan membahas tentang peraturan yang ada di dalam televisi. Di Indonesia, hampir setiap regulasi diatur oleh undang-undang, termasuk regulasi yang ada di media penyiaran televisi. Undang-undang yang mengatur regulasi penyiaran atau media adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Di dalamnya diatur tentang penyiaran televisi, radio, iklan komersil atau iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, proses penyiaran nasional, hingga izin penyelenggaraan penyiaran. Beberapa hal yang diatur diantaranya adalah isi konten. Apakah berisi ujaran kebencian, sadisme, pornografi, atau kekerasan. Pengaturan mengenai pembagian jam tayang, contohnya siaran untuk anak, remaja, atau dewasa, dan aturan lainnya. Aturan dibuat agar komunikasi yang terjadi di dalam televisi tidak mengalami kesalahpahaman dan melanggar norma-norma yang dipegang oleh Indonesia. Tetap sopan dalam menyampaikan pesan dengan media apapun, dan mari kita isi tayangan televisi dengan konten yang edukatif dan menarik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.